Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Raditya Wedasena. Jadi dengan NIM 25430101034. Jadi pada video kali ini saya akan mereview mini case yang berjudul Kipling Instrument Faces a Severe Economic and Ethical Dilemma. Jadi mini case ini membahas perusahaan bernama Kipling Instruments, yaitu perusahaan ini sudah berdiri sekitar 50 tahun dan bergerak di bidang penjualan smoke detector atau alat pendeteksi asap yang biasanya dipasang pada bisa saja hotel, uh, industri-industri dan industri-industri yang lainnya. Perusahaan ini sedang menghadapi masalah serius, yaitu tekanan ekonomi akibat persaingan harga dan juga dilema etika karena ada produk pesanan pelanggan yang ternyata bermasalah dari sisi keamanan. Pada awal kasus dijelaskan bahwa CEO Kipling adalah Seri Ho. Perusahaan ini menjual produknya ke toko diskon dan toko hardware di Amerika Serikat. Sebenarnya Kipling juga punya website sendiri untuk penjualan langsung. Tetapi mereka, yaitu toko-toko retail, merasa penjualan lewat Amazon bisa mengurangi penjualan toko mereka. Dari sini terlihat bahwa Kipling sangat menjaga hubungan baik dengan pelanggan lamanya. Masalah mulai muncul karena industri smoke detector, termasuk industri elektronik, konsumen yang persaingannya sangat ketat. Banyak pesaing luar negeri yang mampu menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah. Kipling masih bisa bertahan karena punya reputasi produk yang sangat berkualitas, andal, dan punya hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Tetapi karena perbedaan harga dengan pesaing semakin besar, penjualan Kipling mulai menurun. Untuk menekan biaya, sekitar 20 tahun lalu, Kipling mulai melakukan produksi melalui perusahaan manufaktur di luar negeri, terutama ada di Vietnam dan Polandia. Walaupun produksinya dilakukan di luar negeri, desain produk tetap dibuat oleh Kipling. Setelah barangnya sampai di gudang, produk tetap diperiksa dan diuji agar kualitasnya sesuai standar. Jadi Kipling berusaha tetap menjaga kualitasnya itu meskipun produksinya diserahkan ke pihak luar. Dari sisi internal, Kipling adalah perusahaan kecil dengan 14 karyawan. Ada sales manager yang sudah berpengalaman, engineer yang ahli, purchasing agent yang bisa beberapa bahasa, karyawan gudang, driver, dan beberapa karyawan lain. Jadi sumber daya manusia ini menjadi penting karena perusahaan bergantung pada kemampuan mereka dalam menjual desain, membeli, memeriksa, dan mengirim produk. Dalam perusahaan ini juga dimiliki oleh keluarga pendiri dan sebagian sahamnya dimiliki oleh karyawan melalui program ESOP. Artinya, ketika perusahaan untung, karyawan dan keluarga pendiri juga mendapat manfaat. Perusahaan juga dikenal memiliki reputasi yang baik juga, memperlakukan karyawan dengan baik, dan ikut mendukung kegiatan sosial di komunitas lokal. Proses bisnis Kipling sebenarnya sederhana. Sales manager membagi wilayah Amerika menjadi 4 bagian. Mereka mencari pesanan dari toko-toko, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan memastikan pelanggannya puas. Kalau ada pelanggan yang besar yang ingin produk engineer akan membuat desainnya, lalu purchasing agent mencari supplier untuk memproduksi barang tersebut. Setelah produknya datang, engineer memeriksa kualitas sebelum dikirim ke pelanggan. Namun kondisi keuangan Kipling lama-kelamaan semakin buruk. Persaingan membuat perusahaan harus menurunkan harga, sehingga margin keuntungan semakin kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mulai meminjam uang dari bank untuk menutup biaya operasional. Bank yang awalnya masih percaya karena hubungan lama dengan perusahaan, tetapi lama-lama mulai kehilangan kesabaran karena kondisi perusahaan tidak membaik. Di tengah kondisi yang sulit ini, Kipling mendapat pesanan besar dari pelanggan bernama Wei Tugu. Pesanan ini sangat penting karena jika berhasil, uangnya bisa membantu perusahaan membayar utang bank, gaji karyawan, dan juga biaya operasional selama beberapa bulan. Pesanannya berupa smoke detector custom dengan warna coklat muda. Tapi kemudian muncul masalah besar setelah produk dikirim. Engineer menemukan bahwa smoke detector tersebut memang bisa bekerja, tetapi bekerja pada tingkat deteksi asap yang terlalu tinggi. Dalam artian, alat itu baru mendeteksi asap ketika asap sudah terlalu banyak, sehingga tidak aman digunakan. Masalahnya semakin sulit karena supplier dari Vietnam yang membuat produk itu sudah bangkrut.
sehingga produk juga gak bisa diganti atau diperbaiki oleh supplier tersebut. Disinilah dilemanya ketika etika seri muncul. Jika seri jujur kepada way to go, perusahaan bisa kehilangan membayar besar dan kondisi keuangan semakin parah. Tetapi jika seri diam saja, maka produk tidak aman, bisa sampai ke konsumen dan membahayakan nyawa orang. Selain itu, reputasi Kipling selama ini dikenal jujur dan berkualitas bisa hancur. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mini case ini. Jadi ada pertanyaan pertama, apakah industri Kipling menarik? Menurut saya industri smoke detector ini masih memiliki sisi menarik karena produknya itu sangat dibutuhkan untuk keamanan rumah, toko, dan bangunan. Dan juga produk seperti ini itu penting karena berkaitan dengan keselamatan. Namun bagi Kipling, industri ini tidak terlalu menarik karena persaingannya sangat kuat. Banyak pesaing luar negeri yang menawarkan harga lebih murah sehingga Kipling sulit mendapatkan keuntungan besar. Jadi industrinya masih memiliki pasar tetapi sulit untuk mendapatkan above average return kalau perusahaan tidak punya strategi yang kuat. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sumber daya utama Kipling dan apakah bisa menjadi keunggulan yang kompetitif? Jadi saya jawab ya, sumber daya utama Kipling itu adalah reputasi yang baik dari cerita semua ini dan juga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sales manager yang berpengalaman, engineer juga yang ahli, purchasing agent yang mampu berhubungan dengan supplier luar negeri, serta sistem pemeriksaan kualitas produk. Menurut saya juga beberapa sumber daya ini bisa menjadi core competencies, terutama reputasi, hubungan pelanggan, dan kemampuan membuat produk custom. Namun keunggulan ini juga belum tentu berkelanjutan jika Kipling juga itu nggak bisa memperbaiki biaya produksi, kontrol supplier, dan juga strategi digitalnya. Karena bisa kita bilang dalam industri yang sangat sensitif terhadap harga ini, kualitas saja jujur saja nggak cukup. Kita lanjut yang ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apa dampaknya jika memberitahu way to go tentang masalah produk? Jadi dampak jangka pendek tentu berat pasti. Way to go mungkin akan bisa saja kecewa, menolak membayar, atau bisa saja membatalkan pesanan yang dia pesan. Karyawan bisa terdampak karena perusahaan jelas kesulitan membayar gaji. Bank juga bisa makin ragu kepada perusahaan. Keluarga pendiri dan karyawan pemilik saham juga bisa kehilangan dividen. Tetapi dari sisi etika, memberitahu way to go adalah keputusan yang paling benar istilahnya. Produknya tidak aman, tidak boleh dijual karena bisa membayangkan konsumen. Jika sharing memilih diam, risikonya jauh lebih besar. Seperti bisa aja kayak tuntutan hukum, misalnya ada kecelakaan, dan bisa aja reputasi perusahaan bisa rusak. Jadi meskipun akan berat di awal, keputusan jujur lebih banyak membawa kebaikan dalam jangka panjang ini. Dan juga ada pertanyaan keempat, apa tindakan jangka pendek yang bisa dilakukan Sherry untuk menyelamatkan perusahaan? Yang pertama, Sherry harus segera memberitahu way to go secara jujur dan profesional. Dan yang kedua juga harus menawarkan solusi, misalnya kita produksi ulang dengan supplier lain, bisa aja memberi diskon atau jadwal pengiriman baru. Dan yang ketiga, Shirley perlu bernegosiasi dengan bank untuk meminta penundaan pembayaran atau restrukturisasi utang. Keempat, Kipling harus mencari supplier alternatif yang lebih terpercaya. Kelima, perusahaan harus mengurangi biaya operasional yang tidak penting, tetapi tetap tidak boleh mengurangi standar kualitas dan keamanan produk. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Strategi jangka panjang apa yang perlu dilakukan Kipling? Kipling perlu memperbaiki manajemen supplier agar tidak terlalu bergantung pada satu pabrik saja. Perusahaan harus membuat sistem evaluasi supplier dan quality control yang lebih ketat, terutama untuk produk custom. Kipling juga bisa mempertimbangkan membawa sebagian produksi kembali ke dalam negeri agar kualitas lebih mudah dikontrol. Selain itu, Kipling perlu melakukan diversifikasi produk, misalnya mengembangkan produk keamanan rumah lain seperti smart alarm atau smoke detector berbasis IoT. Dari sisi strategi bisnis digital juga, Kipling juga perlu memperkuat website dan digital marketing.
Website tidak hanya untuk jualan langsung, tetapi juga bisa dipakai untuk katalog produk, edukasi keselamatan, layanan pelanggan, dan sistem pemesanan untuk pelanggan bisnis. Dengan begitu, Kipling bisa lebih modern tanpa langsung merusak hubungan dengan toko retail yang selama ini menjadi pelanggan utama. Kesimpulannya, kasus Kipling Instrument ini menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak hanya harus mengejar keuntungan, tetapi juga harus menjaga etika, kualitas, keselamatan konsumen. Sherry memang berada dalam posisi sulit karena perusahaan sedang mengalami tekanan keuangan. Namun, keputusan terbaik adalah tetap jujur kepada way to go. Dalam jangka pendek mungkin merugikan, tetapi dalam jangka panjang, kejujuran akan menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Cukup demikian review mini case dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.